Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasih dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Di tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila malam tiba, dirikan sholat, baca zikir berulang kali supaya semua pemirsa semangat. Insya Allah salamnya diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidil li ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para soimin dan soimat di mana saja berada, pertemuan kita pada saat ini bertema memurnikan niat mengawali Ramadan. Tentunya hanya kepada Allah selalu kita bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, tentunya merupakan sesuatu yang besar bagi orang lain. Contoh saja, hari ini kita bisa melaksanakan berpuasa dengan penuh hikmah. Tapi tempat lain, jangankan berpuasa, hari-harinya penuh dengan cobaan. Keselamatan, kedamaian itu menjadi harga yang mahal di negeri, di luar Indonesia. Salawat bersalam tetap buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliaulah uswah dan khutwah kita, sehingga kita berdoa mudah-mudahan Allah mengizinkan kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafi' biiznillah, yaitu syafaat yang diberikan oleh baginda Rasulullah atas izin Allah. Para pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, terkait dengan memurnikan niat mengawali Ramadan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Saudara pemirsa, ayat ini bersifat umum untuk memotivasi apapun yang akan kita lakukan dengan biniyatin khalisin, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik, bihadhihi niyah, dan niat-niat yang solihah atau niat yang baik. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa saja yang engkau niatkan, engkau bulatkan tekad, engkau motivasi untuk kebaikan,
tajiduhu indallah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik, memberikan balasan pahala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah mengerti, mengetahui apapun yang kita lakukan. Allah Maha melihat, Allah tidak tidur, Allah tidak lupa, Allah menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu, mengawali di bulan Ramadan, mari kita murnikan niat kita menjadi niat yang ikhlas untuk menjalankan ibadah Ramadan. Para pemirsa, bahwa niat atau motivasi itu mempengaruhi sikap, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perbuatan, mempengaruhi perencanaan yang akan kita lakukan. Karena sesuatu itu sangat tergantung dengan motivasi kita atau niat kita. Innamal a'malu binniyat, sebuah hadis populer yang sudah diketahui oleh sebagian umat Islam. Namun kadang-kadang ada orang tahu tapi tidak pernah diamalkan. Ada orang tahu sesuatu tapi tak pernah peduli. Dia tahu sebenarnya tapi tidak pernah diamalkan. Ternyata agama ini enaknya, hikmahnya bagus kalau diamalkan. Ilmu banyak kalau tidak diamalkan juga tidak akan pernah menjadikan sesuatu yang berbuah baik. Mudah-mudahan melalui virtual ini para pemirsa, para pendengar mampu memurnikan niat untuk menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Sekali lagi, bahwa niat, motivasi itu mempengaruhi atau berdampak pada rasa, pada pemikiran, sikap, dan perbuatan. Yang pertama, niat yang ikhlas itu akan berdampak pada sebuah rasa ingin tetap mempertahankan harapan. Apa harapannya? Kita sebagai umat Islam berharap bahwa Ramadan betul-betul berada di tengah-tengah kita, dalam situasi yang mengenakan, situasi yang tidak mencengangkan, situasi yang kita anggap aman untuk menjalankan ibadah Ramadan. Apa yang kita pertahankan adalah doa kita. Bukankah doa kita selalu kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Itu harus kita pertahankan. Niat kita ikhlas, jangan-jangan Ramadan itu tak pernah sampai kepada relung hati kita. Secara fisik, secara kalender, Ramadan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tapi kadang-kadang Ramadan tak pernah hadir dalam hati kita. Karena ternyata Ramadan tidak pernah merubah kepribadian kita. Dari dulu sampai sekarang, dari tahun sekarang, dari tahun dahulu kita tak pernah menjadi insan-insan yang terbaru, menjadi yang terbaik. Kenapa? Disebabkan karena sebuah niat. Niatkan yang terbaik, ikhlas, sehingga pertahankanlah doa kita. Pertahankan harapan kita kepada Allah, agar Allah mengabulkan keinginan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sebuah harapan bahwa ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, Sa'ban yang sudah kita lalui bulan-bulan tersebut sebagai sebuah persiapan menjelang Ramadan. Dan hari ini kita ucapkan selamat datang bulan yang penuh berkah. Qad ja'a sahrul mubarak. Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh kemuliaan. Kita sambut bulan ini dengan penuh niat yang baik, agar sampai kepada hati kita yang terdalam, sehingga kita betul-betul menjadi insan-insan yang paripurna. Hadirin para pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada. Itu yang pertama, bahwa niat itu mempengaruhi pada kemampuan kita mempertahankan harapan. Sementara yang kedua adalah bahwa niat yang suci, biniyatin khalisin, mengawali bulan Ramadan akan mampu menjadikan kita, membiasakan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Puasa kita lakukan dengan penuh kerelaan, tidak penuh keterpaksaan, tidak penuh merasa ketersiksaan. Karena diantaranya kita selalu mengkaitkan dengan perekonomian. Bulan puasa datang,
usaha kita tidak lancar, pengeluaran banyak, konsumsi meningkat. Karena kita tidak pernah melandasi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena niat yang suci. Pertama, kita bersyukur karena Allah memberikan kesehatan fisik bagi orang-orang yang puasa, dengan catatan puasanya dilakukan dengan benar. Kenapa orang yang berpuasa hari pertama, kedua, ketiga, kemudian hari kelima ada yang demam, ada yang tidak sehat fisiknya? Karena tidak mengikuti prosedur tata cara berbuka dan sahur sesuai dengan syariat Islam. Kita boleh makan dan minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Itulah sebabnya ada orang-orang yang berpuasa namun tidak sehat fisiknya. Kita kembalikan kepada niat yang ikhlas. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki umatnya untuk lebih sehat fisiknya. Kemudian para shaimin dan shaimat di mana saja berada, niat yang ikhlas akan mampu mempengaruhi terkait dengan harapannya menyehatkan hubungan sosial. Bukankah di bulan Ramadan ini semua hubungan sosial kita perbaiki dengan niat yang ikhlas? Jangan sekedar formalitas. Menyehatkan hubungan sosial dalam rangka kita untuk saling memaafkan sebelum melaksanakan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan juga harus kita pertahankan bagaimana sebagai orang tua mampu untuk memaafkan anak-anaknya. Itu sebuah contoh. Dan ada juga yang contoh di antara kita bagaimana kemampuan dengan kerendahan hati seorang pemimpin memaafkan para stafnya, seorang kepala bagian memaafkan kepala subbagian, memberikan contoh. Kalau seandainya seorang staf memohon maaf kepada yang dipimpin, kepada pemimpin, itu sudah biasa. Tapi bagaimana kita hari ini kita jemput kembali kemuliaan para pemimpin-pemimpin Islam, yang pemimpin tersebut mampu untuk meminta maaf dan memaafkan sebagai sebuah kesehatan relasi sosial karena dampak niat yang ikhlas memasuki bulan Ramadan. Para pemirsa dan pendengar di mana saja Anda berada, kemudian yang ketiga, dampak daripada niat yang ikhlas biniyatin halisin adalah kemampuan menjadikan hati ini selalu bergembira. Banyak orang yang ingin gembira tapi tidak bisa tersenyum. Banyak orang-orang yang ingin bahagia tapi tidak pernah mencapai cita-citanya. Sementara bulan puasa dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan berikan rasa kebahagiaan. Apa rasa kebahagiaan? Karena kita memasang niat yang ikhlas, kita murnikan niat dari yang lain hanya kepada Allah, adalah bahwa bulan puasa adalah syahrul rahmah, bulan yang penuh kasih sayang. Di dunia ini banyak orang yang ingin kasih sayang, mendesain acara, membuat acara agar mampu orang berkasih sayang. Bahkan ada orang-orang yang berkeinginan agar program-program tersebut menimbulkan kasih sayang. Tapi sementara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan otomatis memberikan sebuah prosedur agar kita mampu menjadikan bulan yang penuh kasih sayang. Karena Allah memberikan perhatian penuh kepada hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena Allah memberikan pahala pada setiap kebaikan. Allah berikan penuh kasih sayang 10 kali lipat ketika kita menjalankan kebaikan. Begitu juga orang-orang yang berpuasa akan diberikan rasa bahagia. Kenapa? Karena di waktu berbuka diberikan rasa begitu nikmat yang luar biasa. Dan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Cobalah orang-orang yang tidak berpuasa atau pada hal-hal tertentu kita tidak melakukan puasa karena halangan syara atau halangan agama. Ketika berada pada posisi akan berbuka, kita tidak akan pernah mendapatkan rasa tersebut. Dan rasa tersebut tidak bisa dibuat-buat. Ketika kita tidak berpuasa, kemudian kita mengganggu puasa,
ketika akan berbuka itu akan berbeda rasa ketika kita akan berbuka puasa. Ada sebuah kisah sedikit bahwa ada orang yang berhalangan puasa karena perjalanan jauh, kemudian setelah sampai di kota Padang harus ikut pada acara tim Ramadan. Dia ikut dalam rombongan, dan pada saat berbuka puasa semua orang berbuka puasa. Orang sangat gembira dan senang, tetapi dia tidak dapat sedikit pun rasa bahagia. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa. Rasa bahagia itu tidak akan dia dapatkan karena tidak melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu, dengan niat yang ikhlas, biniyatin khalisin, jadikanlah hati-hati ini hati yang sangat gembira. Kenapa? Karena memang kegembiraan itu Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa. Saudara kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat, yang terakhir adalah bahwa niat yang ikhlas, motivasi yang murni dan diniatkan hanya kepada Allah dengan biniyatin khalisin, bahwa kita harus mampu niat itu berdampak kepada agenda melaksanakan bulan Ramadan. Jangan begitu lewatkan Ramadan berlalu. Ada agenda yang harus kita susun agar kita mampu menjadi insan-insan paripurna, dan tujuan terakhir adalah takwa kepada Allah, adalah melaksanakan salat tarawih dengan khusyuk, melaksanakan sunnah-sunnah lainnya dalam rangka mengamalkan qiyamul Ramadan. Kemudian niat yang ikhlas juga akan berdampak pada agenda dalam bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran, bertadarus, memahaminya. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertadarus, selalu membaca Al-Quran ketika sahabat setianya yaitu malaikat Jibril bertemu dengan baginda. Dan ketika bertemu dengan baginda di bulan Ramadan, Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kita bersama, dan selamat untuk berbuka puasa. Semoga puasa kita mendapatkan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.